Shalom Jemaat Tuhan, saya Jesselyn yang akan menyampaikan info pekan ini. Perayaan Natal dan Tahun Baru Victorious Youth akan dilaksanakan pada hari ini jam 2 siang di gereja. Jangan lupa datang ya. Sarasehan DM Selalu Bahagia dan Awet Muda dilaksanakan pada hari ini setelah ibadah raya selesai di Amabel Resto dan Cafe. Pendaftaran bisa melalui Bapak Nanang. Ibadah Pondok Daud dimulai kembali pada hari Kamis 25 Januari jam 6:30 malam di gereja. Ibadah disertai dengan perjamuan kasih. Ibadah raya pada hari Minggu 28 Januari jam 8 pagi dan disertai dengan ibadah anak jam 8:30 pagi. Mari setiap kita memberikan persembahan syukur. Persembahan syukur ini adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan atas penyertaan dan berkat Tuhan sepanjang tahun 2023. Persembahan syukur akan dialokasikan untuk renovasi gereja dan pembelian video kamera. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bagi jemaat yang memiliki kerinduan untuk bisa bergabung melayani di bidang kreatif ministry, kami membuka pendaftaran selama bulan Januari. bisa menghubungi melalui Vero. Dan kami, Kreatif Ministry akan mengadakan fellowship perdana pada minggu terakhir Januari. Sampai jumpa, God bless you. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Immanuela Wahyu Kristina pada 17 Januari, Raymond Petra Gedalia pada 17 Januari, Gracelia Ayu Hendriati pada 17 Januari. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekian info pekan ini, tahun 2024, kuat dalam Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kiranya kasih Tuhan melimpah atas hidup kita. Tanpa terasa, kita sudah menginjak di minggu ketiga bulan Januari tahun 2024. Sepanjang 2023 sampai di minggu ketiga Januari 24, saya kira banyak hal yang Tuhan sudah lakukan atas hidup kita. Baik kesuksesan, kegagalan, kekecewaan, tapi satu hal, anugerahnya sampai hari ini ada untuk kita semuanya. Mari saya mengajak jemaat yang dikasih Tuhan untuk memuji, menyembah hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan.
bukan karena kekuatanku, anugerahmu, 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 Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Setiap hal yang benar berasal daripada Engkau Yesus. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Semua karena anugerah-Mu Bapa, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu, 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 Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan Yesus, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan. Anugerah-Mu, 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 Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit bersama-sama. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagi kami, segalanya bagi. Hadir-Mu, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, Engkaulah segalanya bagi kami, segalanya bagi. Hadir-Mu untuk kami Bapa, hadir-Mu di hidupku, terutama bagi. Semua karena anugerah-Mu, anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu Yesus, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kekuatan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu,
bagiku, semua karena anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan. Anugerah-Mu, 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 Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagi kami. Sama-sama katakan, anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku, cukuplah bagiku. Haleluya. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku. Hari Jumat katakan, anugerah, Engkau baik bagi kami Bapa. Anugerah, Semua karena anugerah-Mu berlimpah atas hidup kami Yesus. semua karena anugerah, Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kekuatan. anugerah-Mu, anugerah-Mu, Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Yesus, anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu Yesus, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Oh Tuhan, kami mau sembah Engkau di dalam-Mu Yesus. Engkau sangat baik Bapa, kasih-Mu berlimpah atas hidup kami. Yesus, mari sembah Dia. Haleluya, Engkau sangat baik, anugerah-Mu nyata berlimpah atasku. Oh Yesus, haleluya.
Dengan segenap hati kami mengucap syukur, dengan setiap pujian kami, penyembahan kami. Engkau hadir di sini, kasih-Mu nyata, kemuliaan-Mu, Yesus. Haleluya. Berkat-Mu nyata, berlimpah atasku, Yesus Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur selalu, Engkau sangat baik, Engkau Yesus yang kami sembah. Haleluya bagi-Mu segala pujian. Engkau Allah Immanuel, Engkau besertaku, Yesus. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur selalu, Engkau sangat baik Bapa, berlimpah atasku, mengucap syukur, Yesus. Hadir-Mu nyata, Engkau Allah Immanuel, Engkau beserta kami Bapa di setiap musim hidup kami, bahwa Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Yesus. Haleluya. Yesus, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu. Engkau beserta kami, Yesus. Haleluya. Yesus. Engkau Allah beserta kami. Immanuel, Engkau beserta. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Dengan segenap hati, Immanuel, 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 Engkau beserta. Immanuel, 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 Engkau Allah beserta. Hanya Kau kuatku, Kau kuatkan aku bertahan. Engkau harapan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari jemaat sama-sama. Kau kuatkan aku bertahan. Engkau harapan kami Bapa, harapan dalam setiap kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau kuatkan hati kami. Kau kuatkan aku bertahan. Engkau harapan dalam kesesakan. Kau bukti
buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah, Engkau Allah Immanuel. Kemuliaan bagi-Mu, Yesus Raja. Yesus, kami sembah Yesus Raja. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Penyertaan-Mu, anugerah-Mu nyata atas hidup kami Tuhan. Setiap musim boleh berganti, tapi kasih dan penyertaan-Mu ada untuk kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Tuhan kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang senantiasa menyertai kita. Haleluya, Allah kita dahsyat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur Nama Yesus disanjung tinggikan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Nyatakan tinggikan Dia, agungkan Dia, karena Dia Allah yang dahsyat. dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat Sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. panggil namanya Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat
dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Bapak Ibu semuanya, sambil atur nafas kita, haleluya. Bahwa kita percaya Yesus adalah sahabat kita. Di setiap musim bumi berganti, tapi Yesus ada setiap hari. Dia ada di sisi kita. Yesus yang terbaik, Engkau sangat baik bagi hidup kami. Sahabat kita, Yesus namanya. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kau sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Hanya Yesus. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Hanya Yesus, sahabat kita. Yesus, Kaulah satu-satunya dalam hidup kami, Bapa. Yang kami sembah, yang kami tinggikan, hanya Engkau di dalam Yesus namanya. Mari semua katakan sama-sama. Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus,
luar biasa penyertaan kasih Tuhan. Mari kami mengundang anak-anak sekolah minggu untuk mempersiapkan ibadah pada pagi hari. Mari anak-anak sekolah minggu. Sama-sama nyanyikan. Dari terbit matahari, bangun pagi sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, lari pagi sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. dari terbit Matahari mandi pagi sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. kita akan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kita. Nanti Kak Sena berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Mari Bapak Ibu, kita akan memberkati anak-anak kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat yang telah Kau berikan kepada setiap kami pada hari ini Tuhan. Saat ini kami menyerahkan adik-adik sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, kiranya Kau berkati setiap kehidupan mereka, setiap sekolah mereka, dalam keluarga mereka, orang tua mereka, dan juga kami menyerahkan mereka sebentar lagi akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya Kau berkati guru-guru yang akan mengajar mereka, dan biarlah apa yang mereka ajarkan bisa tertanam di dalam hati mereka. Kami menyerahkan anak-anak ini Tuhan di dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beribadah untuk anak-anak sekolah minggu. Tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapak Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan, kita akan berdoa ya. Saya akan bersyafaat untuk bangsa ini. Saya minta saudara-saudara Bapak Ibu semua mendukung dalam doa. Kita tahu hari-hari ini suhu politik semakin memanas, namun kita tetap percaya bahwa Tuhan masih pegang kendali atas bangsa ini. Kita berdoa minta Tuhan memberikan seorang pemimpin ke depan yang takut akan Tuhan, yang bijaksana dan adil ya. Berdoa juga untuk gereja-gereja Tuhan supaya hari-hari ini siap untuk menerima lawatan Tuhan. Mari kita berdiri, kita sehati dalam doa. Segala puji, syukur dan hormat kami persembahkan kepada Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, yang pagi hari ini kami percaya ada di tengah-tengah kami. Kami mau berdiri bagi bangsa ini. Kami percaya sampai hari ini Tuhan, mata-Mu masih tertuju bagi bangsa ini. Engkau mengasihi bangsa ini, Engkau mengasihi kami semua, terutama gereja-gereja-Mu yang siang malam berdoa, bersyafaat bagi bangsa ini. Oleh sebab itu kami sepakat pagi hari ini, kami berdoa Tuhan, kami mau tengking segala roh-roh yang bukan dari Tuhan, roh kekacauan, roh yang hanya memecah belah bangsa ini. Kami tolak, kami sehati di dalam nama Yesus. Engkau keluar,
Kami berikan, Engkau berikan kemampuan kepada TNI, Polri, kepada semua yang menjaga bangsa ini, kemampuan wibawa, agar supaya bangsa ini ke depan menjadi bangsa yang lebih baik. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin ke depan, Engkau berikan seorang kami Bapak Presiden yang takut akan Tuhan, Presiden yang adil, yang bijaksana di dalam memimpin bangsa ini, supaya bangsa ini menjadi bangsa benar-benar yang diberkati oleh Tuhan. Demikian juga kami sepakat berdoa untuk gereja-gereja Tuhan hari-hari ini. Berikan semua kepada gereja-gereja Tuhan hari-hari ini, oh Tuhan, kesediaan untuk menerima, siap sedia menerima lawatan Tuhan. Karena kami percaya hari-hari ini Tuhan, pencurahan Roh Kudus akan semakin dicurahkan khususnya bagi bangsa ini. Dan kami melihat ada banyak anak-anak Tuhan yang makin hari makin mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan terus memberitakan Injil keselamatan. Kami rindu hari-hari ini Tuhan, amanat agung boleh dituntaskan, semua boleh mendengar berita Injil dan menerima Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja kami di mana Tuhan ditempatkan ini. Jadikan kami gereja yang sungguh-sungguh menjadi gereja yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, menjadi gereja yang berdampak dimanapun Tuhan tempatkan kami. Bahkan kami berdoa untuk masyarakat yang ada sekitar gereja ini, biar kemuliaan Tuhan dinyatakan dan banyak orang boleh melihat bahwa Yesus yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, yang sanggup melakukan segala perkara. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini, dari gembala sidang dan sekeluarga. Kami berdoa untuk Pendeta Muda Kristanto, kami dan keluarga. Kami berdoa untuk Bapak Tony dan keluarga. Berikan kepada mereka kesehatan, kekuatan, terutama semangat Tuhan, roh yang menyala-nyala dan rindu terus untuk melayani Tuhan. Tuhan, pakai mereka, urapan yang baru selalu turunkan. Berikan roh pewahyuan supaya Tuhan setiap berita firman yang disampaikan boleh membawa kami jemaat di tempat ini semakin mengasihi Tuhan. Kami boleh bertumbuh terus dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih setiap kami hari-hari ini boleh berlomba-lomba untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Ini kerinduan hati kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk para aktivis gereja, semua yang terlibat di dalam pelayanan. Tuhan berkati rumah tangga, sekolah kuliah mereka, berkati apa yang diusahakan hari-hari ini. Sekalipun kami tahu hari-hari ini dunia semakin hari semakin sulit, tapi kami tetap percaya Tuhan yang selalu menguatkan kami. Tuhan juga yang akan memberkati setiap kami. Oleh sebab itu berikan kepada setiap kami hati yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap permasalahan, dalam setiap perkara yang kami hadapi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pagi hari ini Tuhan untuk BKGS. Tuhan pakai seluruh pengurus yang ada supaya bari BKGS ini dapat mempersatukan kami gereja Jatuhan di Salatiga, boleh memberkati gereja kota Salatiga, menjadi berkat bagi kota Salatiga. Terima kasih Bapa. Ibadah selanjutnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Berikan Tuhan kepada hamba-Mu ini kemampuan, hikmat, akal budi, supaya firman Tuhan menjadi jawaban bagi setiap kami jemaat yang datang pagi hari ini. Kami menjadi jemaat yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami peralaskan segala doa permohonan kami. Haleluya. Semua yang diberkati bersama-sama katakan amin. Yesus berkati. Puji Tuhan. Saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Bila firman Tuhan itu akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Karena hanya kekuatan Tuhan yang ada di dalam kita, di dalam menghadapi semuanya. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih
Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Amin Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Bersama-sama katakan ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Mari kita berdiri, kita pujikan ajaib Kau Tuhan. Amin Bapa. Sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Ajaib Kau Tuhan, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Ajaib Kau Tuhan. Selanjutnya kami akan banyak penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Haleluya. Terima kasih. Kekuatan kami di dalam Yesus.
kami tidak goyah di dalam Tuhan. Sebab kekuatan kami bukan karena kami, tapi karena berada di dalam Engkau. Terima kasih Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberi kami kekuatan baru kepada setiap kami yang lemah dan letih lesu. Kami percaya di dalam Tuhan ada kepastian untuk kami boleh mengalami kekuatan, mujizat ajaib, pertolongan yang dinyatakan pada waktu yang tepat. Itu sebabnya kami bersyukur kalau kami ada di tempat ini. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Urapi berkati kami semua, supaya kuasa-Mu boleh makin nyata bekerja di dalam kami. Terima kasih, kami siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seorang gembala sidang yang bernama Bapak Pendeta David Yonggicho yang punya gereja di Korea Selatan yang jemaatnya kurang lebih 600.000. Dia ditanya, bagaimana gereja ini punya jemaat yang berkembang begitu pesat dan mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kiat-kiat apa, rahasia apa yang dapat Bapak sampaikan supaya kami dapat pelajari dan contoh dan lakukan? Lalu gembala sidang tersebut berkata, ada 3 rahasia keberhasilan sebuah gereja yang mengalami pertumbuhan jemaat. 3. 1 adalah doa. Oh iya Pak, kami catat. 2, doa juga. Oh iya, lalu yang terakhir Pak, yang ketiga juga doa juga. Ternyata rahasia kekuatan pertumbuhan gereja, jemaat yang berkembang itu adalah doa. Dan kita percaya bahwa rahasia kekuatan kita adalah di dalam doa. Sebab kalau kita berbicara mengenai doa, itu bukan hanya sebatas kita minta sesuatu, tetapi kita sedang menyerahkan hidup kita kepada Tuhan untuk Tuhan melakukan bagiannya di dalam hidup kita. Kalau Tuhan yang bekerja di dalam kita, dipastikan kita mendapatkan kekuatan yang baru. Amin. PowerPoint-nya ditunggu, ya. Puji Tuhan. Kita tahu bahwa sesungguhnya Tuhan bekerja lewat doa. Dan ketika kita berdoa, kita mempersilahkan Tuhan melakukan bagiannya. Kita belajar bersama-sama dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat 39 sampai dengan 46. Kita berbicara mengenai doa meneguhkan iman. Next. Ya, Lukas 22 ayat 39 sampai 46 saya bacakan dengan cepat dan Bapak Ibu bisa melihat di depan dengan tulisan yang kecil ini, bisa ya? Ya, jelas ya tulisannya. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Kita berhenti sampai di sini. Sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Ngapain? Mengapa Yesus sebagaimana biasa dia menuju Bukit Zaitun? Untuk apa? Untuk berdoa. Jadi Yesus membiasakan diri mengerjakan sesuatu dengan terus menerus, dengan konsisten, ya, untuk berdoa sebagaimana biasa. Jadi membiasakan diri untuk menyediakan waktu berdoa. Sebenarnya doa itu bukan bicara soal tempat dan waktu, tetapi bicara soal dimanapun berada, tidak dibatasi waktu dan tempat kita bisa berdoa, kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Tetapi doa itu perlu waktu dan juga perlu menyediakan tempat. Ingat waktu biasanya kalau sambutan-sambutan di kelurahan, di acara-acara 17-an, pasti pembawa acara mengatakan begini, waktu dan tempat kami persilahkan. Sebenarnya yang dipersilakan bukan waktu dan tempatnya. Yang sambutan dipersilakan untuk mengisi waktu dan tempat. Demikian juga ketika kita berdoa, kita harus menyediakan waktu dan tempat
secara khusus untuk kita boleh mengalami persekutuan pribadi dengan Tuhan sehingga kita mendapatkan kekuatan yang baru. Yang menjadi pertanyaan, kita punya waktu untuk berdoa Bapak Ibu Saudara? Adakah kita punya waktu untuk berdoa? Ada. Adakah tempat kita untuk berdoa secara khusus? Halo, di mana kita berdoa biasanya? Halo? Ya di sembarang tempat. Ya bisa saja dimanapun. Tapi ada waktu dan tempat yang khusus sehingga kita memiliki gairah untuk berdoa, untuk mengalami Tuhan hadir di situ. Saya juga punya tempat untuk berdoa, tentunya di kamar saya beri kursi dan meja. Supaya apa? Supaya doanya bisa duduk dan mejanya untuk naruh kopi begitu ya. Ya. Sehingga ada waktu untuk berdoa, ada waktu untuk ngopi. Ngopi-ngopi masih ya. Ada waktu dan tempat untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan apa? Kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya, untuk apa? Untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Murid-muridnya ngapain? Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Karena mereka tahu bahwa Yesus segera diserahkan untuk disalib. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Iya. Oh ini kayaknya tidak connect langsung ya. Ketika menghadapi pergumulan, kita ini berseru kepada Tuhan. Kita seringkali ada masalah, ada kesulitan, apapun juga. Waktu sakit, waktu lemah, kita datang kepada Tuhan. Waktu diberkati, waktu sehat, kita pun tetap datang kepada Tuhan. Jadi dalam segala keadaan, kita tetap berdoa. Amin. Jadi doa itu memang bagian dari kita memohon sesuatu kepada Tuhan. Tetapi sebenarnya juga ada bagian lain di mana doa membuat kita makin dekat kepada Tuhan. Seperti seorang anak dekat dengan bapaknya ketika kumpul ngomong-ngomong, ya bercanda, main bareng begitu. Demikian juga ketika kita berdoa, kita bersekutu, kita berkumpul, kita berbicara kepada Tuhan semesta alam yang selalu menjawab doa pada waktu yang tepat. Jadi intinya di setiap situasi apapun keadaan kita selalu berdoa. Itulah kekuatan kita. Amin Bapak Ibu. Sudah berdoa hari ini? Amin sudah tadi. Doanya wah luar biasa ya. Doa tidak dibatasi waktu, tapi kita perlu waktu dan tempat untuk kita berdoa. Iya. Seperti juga ibadah. Ibadah itu surat Yakobus mengatakan ibadah yang sejati yaitu adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahannya. Itulah ibadah sejati. Ibadah itu memang tidak dibatasi ruang dan waktu, tapi perlu tempat. Dimulai dari satu tempat untuk kita keluar beribadah, yaitu melakukan apa yang kita katakan, apa yang kita dengar, apa yang kita dapatkan lewat ibadah pertama ini. Seperti ini, perlu waktu dan tempat. Gereja ini wadah untuk kita beribadah, tapi selanjutnya ibadah kita tidak sebatas di tempat dan waktu di sini, tapi dimanapun kita berada, kita mengerjakan kehendak Tuhan, itulah ibadah sejati. Amin Bapak Ibu. Tapi ada mulanya, ada awalnya, ada tempatnya yang jelas. Inilah ibadah kita seperti pagi hari ini. Mengapa kita berdoa? Ada alasannya. Next. Lukas 22 ayat 40 tadi sudah saya bacakan. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yang pertama alasan kita berdoa jelas.
pencobaan tidak pernah sirna. Masalah tidak pernah tutup. Toko bisa tutup, tapi masalah nggak pernah tutup. Selalu datang dan pergi begitu saja. Datang tidak diundang, pergi tidak diantar. Itulah masalah yang kita hadapi. Setiap kita punya kesulitan, punya masalah, punya keadaan-keadaan tertentu. Karena kalau kita bicara mengenai pencobaan itu adalah kesulitan yang datang dari dunia dan setan. Kan kita hidup di dunia, ada godaan setan, ada keadaan dunia yang sulit sekitar kita yang membuat kita merasa, oh masalah begitu banyak, tekanan, himpitan begitu menekan dan menerpa. Tetapi ingat, kita punya kekuatan doa, karena pencobaan memang tidak pernah sirna. Sebab pencobaan adalah hal yang disebut Yesus sebagai hal yang selalu ada dan menjadi tantangan bagi setiap manusia. Dan kita adalah manusia, orang yang percaya, kita tetap menghadapi pencobaan. Maka rahasianya apa? Berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Supaya kita tidak jatuh menghadapi pencobaan, caranya bagaimana? Supaya kita kuat, yaitu doa. Katakan bersama saya doa, 1, 2, 3, doa. Kalau kita tanpa berdoa, kita bisa jatuh. Orang yang berdoa pun bisa jatuh, apalagi nggak berdoa. Ya, itu sebabnya kita hari-hari ini meningkatkan waktu, jam-jam doa kita, supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Ya. Ada banyak pencobaan sih dalam hidup kita yang terjadi di hari-hari ini. Coba kalau kamu wanita berjalan di pasar gitu, ada banyak cobaan nggak? Ya. Bapak-bapak kalau misalnya jalan di toko elektronik itu, ada cobaan-cobaan nggak? Wadah, itu kok ada speaker aktif yang murah gitu ya. Kok ada apa barang-barang, itu TV itu kok besar tapi murah ya? Itu bisa nyala nggak TV? Pasti tanya begitu. Kita ini seringkali diperhadapkan dengan keinginan-keinginan. Bahkan firman Tuhan mengatakan, Bapa atau Allah tidak mencobai kita. Kita dicobai oleh apa? Keinginan kita. Dan seringkali banyak keinginan kita yang membuat kita seringkali jatuh. Ya. Bapak Ibu Saudara punya keinginan hari-hari ini? Bahwa dalam doa supaya keinginan itu bukan pencobaan yang membawa kita jatuh. Iya. Kalau saya boleh tahu, bapak-bapak ini tolong jawab. Hari-hari ini keinginan kita apa, bapak-bapak? Halo? Oh, enggak ada bapak-bapak ini ya? Mas-mas, punya keinginan enggak ini hari-hari ini? Jarang ya, biasanya bapak-bapak itu lebih hemat. Ya. Kalau kaum wanita keinginannya apa hari-hari ini? Shalom, ada wanita di sini punya keinginan? Banyak perkara ya, seperti masalah juga banyak. Iya, ada macam-macam keinginan yang tidak tersampaikan karena begitu banyaknya. Tapi ingat, berdoalah supaya keinginan itu jangan sampai membawa kita jatuh ke dalam pencobaan. Sebab seringkali ini contoh sederhana. Keinginan kita biasanya melebihi kemampuan kita, seringkali begitu ya. Misalnya kemampuan kita hanya 50, tapi kita punya keinginan 100. Misalnya begini, enggak, ini terlalu fiktif kalau 100 atau 50, nominal aja ya. Itu ada sebuah barang yang akan kita beli, harganya 100.000, tapi kita punya uang 50.000. Kita ingin segera memilikinya. Apa yang kita lakukan? Ya itu untuk DP kan. Untuk DP, ya ini DP. Ya, nanti kurangnya bayar. Kapan bayarnya? Kapan-kapan. Kalau punya uang lagi ya. Itu sebenarnya keinginan-keinginan yang seringkali bisa membawa kita jatuh ke dalam pencobaan. Ini salah satu contoh aja. Itu sebabnya ketika kita berdoa, kita dimampukan untuk tidak jatuh ke dalam pencobaan. Karena seringkali pencobaan itu kalau sudah dibuai dan menjadi matang, membawa kita ke dalam dosa. Itu sebabnya kekuatan kita hanya di dalam doa.
Sebab itu kita belajar hari-hari ini, setiap kesulitan, setiap masalah, setiap tantangan, pencobaan yang kita hadapi, kita bawa dalam doa. Karena kita tahu bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Amin Bapak Ibu, haleluya. Apa? Cobaan-cobaan apa yang hari-hari ini kita hadapi? Sakitkah? Lemahkah? Masalahkah? Uangkah? Ingat, doa itu memberikan kita kemenangan, amin, atas semua yang kita hadapi, sehingga kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Amin Bapak Ibu, haleluya. Kok sedikit wajahnya kelihatan banyak pencobaan ya? ya. Tidak apa, sedikit banyak menjadi orang percaya harus berani menghadapi resiko masalah pencobaan, karena kita tahu kita tidak sendirian, ada Tuhan yang menolong dan menopang kita. Amin. Haleluya. Next. Sebab pencobaan datang dari iblis atau keinginan manusia sendiri dan bermaksud membawa manusia jauh dari rencana Tuhan. Jadi tersedia upah bagi orang yang bertahan, menang menghadapi pencobaan. Yakobus pasal pertama ayat 2 dan 3 berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai apa? Suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Yang dimaksud apabila kamu jatuh itu bukan terseret pencobaan, tetapi ketika kita diperhadapkan dengan berbagai cobaan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ini firman Tuhan kok sangat berlawanan dengan dunia. Coba kalau kita punya masalah itu dianggap sebagai kebahagiaan, benar atau enggak? Masalahmu kok banyak, aku bahagia, gitu, bisa? Tapi firman Tuhan dengan jelas, ketika kita diperhadapkan dengan berbagai pencobaan, bukan satu loh ya, berbagai, itu berapa? Banyak, tapi tetap bahagia, bisa enggak Bapak Ibu? Saya mau lihat ini, sekalipun banyak masalah ini tetap bahagia dengan senyuman yang agak dipaksakan, coba. Ya ini kita mau belajar hari-hari terbuka bahwa sesungguhnya seringkali masalah, pencobaan, kesulitan yang kita hadapi membuat kita enggak bahagia. Benar enggak Bapak Ibu? Kelihatan susah begitu ya. Kayak itu zaman saya kecil itu ada kereta yang pengangkut tebu. Itu bunyinya saya sering sampaikan, itu bunyinya susah, 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 makin cepat makin susah, 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 susah. Lalu ada belnya itu apa? Duit, gitu, duit. Kita ini seringkali susah karena duit. Benar atau benar? Lebih susah banyak uang atau nggak punya uang? Pertanyaannya dijawab mohon. Lebih susah banyak uang atau nggak punya uang? Loh kok gak ada yang berani ini? Apa benar-benar lagi susah toh ini ya? Ya, karena begini Bapak Ibu Saudara, kebahagiaan kita tidak tergantung dengan apa yang kita miliki, tapi siapa yang bersama dengan kita. Kalau Yesus yang bersama dengan kita, banyak atau sedikit uang tidak masalah, karena Tuhan menyediakan semuanya pada waktu yang tepat, menyediakan makanan yang cukup, menyediakan semuanya pada waktunya. Butuh ini ada, waktu perlu ini ada. Ya. Seringkali kita perlu sesuatu belum ada, diada-adakan. Itu sebabnya kita susah. Jangan sampai kita seperti kereta zaman dulu itu ya, pengangkut tebu, susah-susah. Ya. Karena uang. Sebab itu kita belajar hari-hari ini, pernah saya ceritakan juga, jangan kita terikat dengan apa yang ada di dunia. Anggaplah semuanya itu titipan, benar gak? Yang jaga parkir di Jensut itu dia nggak sombong, ada motor, ada mobil, dia nggak pernah sombong karena dia anggap itu semua titipan. Ya, titipan, memang bukan punya dia kan, titipan. Jadi kalau kita tidak merasa memiliki, hanya berkat titipan Tuhan, apa yang kita miliki atau yang kita punya itu titipan, kita nggak pernah khawatir, takut, karena Tuhan pasti menjaga yang dititipkan. Amin, haleluya. Termasuk anak itu juga titipan Tuhan.
Seperti saya punya anak satu, berarti dipercaya untuk dititipi satu anak, dikelola dengan, kenapa loh kok nggak punya anak banyak lagi? Masih satu, karena kapasitasnya satu aja titipannya luar biasa. Bayangkan, saya pernah ngajak makan di sebuah warung dengan anak saya begitu, yang jualan berkata, loh anaknya banyak sekali. Loh bukan Pak, satu, cuma banyak ngomong jadi kelihatan banyak anak begitu ya. Padahal dia yang ngomong, satu orang ngomong dipikir, loh anaknya banyak. Bukan Pak, hanya satu. Tapi karena banyak ngomong dipikir saya bawa banyak anak. Iya. Tuhan percaya baru satu. Bayangkan kalau 3 seperti anak saya seperti itu. Wah meriah ini, seperti jemaat GBI Ebenezer yang kebaktian. Itu sebabnya kita ini harus belajar untuk tetap bahagia dalam setiap kesulitan pergumulan yang kita hadapi. Sebab orang yang berbahagia itu orang lain tidak pernah tahu bagaimana keadaan sebenarnya, karena dia sudah terlanjur bahagia. Tapi orang seringkali melihat orang lain, loh dia kok enak ya hidupnya, senang terus. Lah saya kok nggak enak. Bedanya sama-sama sebenarnya sama-sama keadaannya, nilainya sama. Tapi dia bersyukur, yang satu mengeluh, beda, bahagianya beda. Itu sebabnya syukuri apa yang kita miliki hari-hari ini. Amin. Haleluya. Jangan sampai kita susah melihat orang bahagia, bahagia melihat orang susah. Tapi dunia itu begitu. Tetangganya susah kita seneng, tetangganya seneng kita jadi susah. Itulah dunia. Ya. Dunia penuh panggung sandiwara. Lihat tetangga, itu kok senang-senang terus, apalagi beli banyak barang itu. Wah, lah saya ini belinya mie ayam terus. Saya ini kebetulan ya sukanya mie ayam. Sejak zaman ini cerita sedikit supaya kita sadar bahwa sebenarnya hidup ini sementara, yang penting bahagia. Saya itu sejak SMP itu kalau lihat gerobak biru itu seneng. Ternyata itu jual mie ayam. Sampai sekarang saya kalau jajan sering beli mie ayam dari harga Rp400 dulu, sekarang 12.000. Rasanya sama. Mie ayam. Tapi itu saya seneng. Kalau makan mie ayam itu rasanya nikmat, tiada tara. Yang lain lewat. Orang di jalan lewat. Kalau soal makan minum itu kan sementara, gak usah terlalu dibanggakan. Tapi mungkin orang lihat, loh senengnya mie ayam, ya gak apa-apa, selera itu sendiri-sendiri kan. Tapi satu hal yang perlu kita kerjakan hari-hari ini, kita tetap kuat di dalam doa. Karena makin hari ini pencobaan ini makin lama makin kuat. Apalagi di tengah pemilu ini, banyak tawaran-tawaran yang menggoda kita, benar gak? Dukung kami. Nomor 4. Sampai orang itu ngecek mic itu sesuai dukungannya loh. Jadi tes gitu 45 gitu. Enggak disebut angka yang tidak didukung begitu ya. Itulah dunia begitu ya. Next. Ya, puji Tuhan. Jadi apa alasan mengapa kita berdoa? Kehendak Tuhan itu selalu nyata, ada dalam hidup kita. Tuhan sendiri memberi contoh, ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Salah satu tujuan lain dalam berdoa adalah untuk menemukan apa kehendak Tuhan dalam hidup kita sebagai anak-anaknya. Seringkali kita menyatakan keinginan-keinginan kita dalam doa. Tapi seringkali Tuhan tidak menjawab keinginan-keinginan kita, tapi malah menjawab apa? Dia malah memberi kekuatan untuk kita tidak mengingini keinginan kita. Ini kalimat ini agak aneh ya, atau mungkin sulit ditangkap. Jadi ketika kita menyatakan keinginan kita dalam doa, Tuhan menjawab dengan apa? Dengan kekuatan kepada kita, memberi kekuatan untuk apa? Tidak mengingini lagi keinginan kita, tapi mengingini
kehendak Tuhan atas hidup kita. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Jadi seringkali kita pengen sesuatu lalu kita berdoa. Tapi ketika kita berdoa, tiba-tiba merasa aku kok gak pengen itu ya, pengennya aku dekat dengan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, itu saja. Gak ingin A, B, C, D dan sebagainya. Itulah sebabnya ketika kita berdoa, kita selalu dibawa Tuhan dalam kehendaknya. Sehingga kehendaknya pasti hari depan yang penuh pengharapan. Kehendaknya itu pasti baik. Kehendaknya itu pasti kemenangan, amin. Kehendaknya pasti kesembuhan. Tapi kita harus mengerti bahwa untuk kita berdoa, kita tidak sebatas supaya Tuhan menjawab keinginan kita, tetapi supaya kita boleh mengerti kehendak Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata, tetapi bukanlah kehendakku. Bisa nggak kita berdoa begitu? Tetapi bukan kehendakku, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Ada seorang pemuda yang naik bis, duduk di dua bangku begitu, sebelahnya kosong, dia duduk. Lalu ada seorang nenek yang duduk di sebelahnya. Biarlah bukan kehendakku Tuhan, ya. Nenek itu turun dulu, lalu ada seorang gadis duduk di sebelahnya. Jadilah kehendakmu Tuhan. Ini memaksakan kehendak ini. Itu sebabnya kita mau belajar hari-hari ini supaya kita terus berdoa, berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apakah hari-hari ini kita sudah mengerti kehendak Tuhan? Salah satu cara untuk kita memahami dan mengerti kehendaknya ketika kita berdoa. Next. Kebalik. Ya, sesudah kita menemukan kehendaknya, doa itu juga membuat kita menundukkan diri untuk ikut kehendak Tuhan. Ya. Caranya bagaimana menemukan kehendak Tuhan? Lewat Alkitab, lewat kepekaan kita terhadap pernyataan Tuhan, lewat firman Tuhan, lewat doa, kita boleh mengerti Tuhan itu maunya begini, bukan begitu. Ada seorang pemuda yang mau menetapkan jodohnya, tapi ada beberapa pilihan begitu. Ini ada Susi, ini Lucy, dan satunya Parti ya. Tuhan, 3 orang ini mempesona hatiku. Ya. Mana kehendakmu Tuhan? Ini pertanyaannya begini. Tuhan akan menyebutkan nama orang itu enggak? Salah satu 3 nama itu enggak? Tergantung situasi. Karena seringkali kita ini diperhadapkan dengan pilihan dan Tuhan disuruh untuk memilih. Dan 3-tiganya ini sesuai dengan firman Tuhan enggak? Kalau 3 sesuai, pilih salah satu, A, B atau C. Bukan soal salah dan benar. Pilihanmu adalah resikomu, begitu ya. Jadi kalau kita mengerti kehendak Tuhan, kita memilih salah satu, setelah pilihan kita putuskan, resiko ditanggung penumpang. Sebab itu hari-hari ini biarlah kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Khususnya untuk menghadapi tahun yang baru kita injak berapa hari ini? 21 hari. Masih sekitar 300-an hari lagi kita menjalani tahun ini. Begitu panjang dan lebar tahun yang harus kita hadapi. Dalam pekerjaan, dalam pendidikan, apalagi dalam rumah tangga. Ya, dalam rumah tangga. Sebab itu, apapun yang kita jalani, ya, kalau kita berjalan dengan kehendak Tuhan, bersama dengan Tuhan, pasti enak. Amin Bapak Ibu. Sebab susah senang yang kita hadapi, di dalam Tuhan ada kekuatan yang baru, yang memampukan kita untuk tetap berjalan, tidak putus asa, melangkah dengan pasti. Ya, sekalipun pencobaan, kesulitan, masalah tetap ada. Ya. Next, yang terakhir. Kenapa kita berdoa? Karena kelemahan kita selalu nyata. Tidak ada satupun manusia yang sempurna, Bapak Ibu. Sebab firman Tuhan berkata, katanya kepada mereka, kata Yesus kepada murid-muridnya, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Bagaimana kita
tidak jatuh ke dalam pencobaan, berdoa. Sebab kita tahu bahwa kelemahan kita selalu nyata. Saya pernah berkata kepada Pak Denny, seringkali kalau kita melihat pekerjaan seseorang itu, loh kok begitu, loh kok begini. Istilah kesempurnaan itu hanya milik Tuhan itu ada benarnya, benar gak? Coba kalau kita kumpul dengan banyak orang, yang paling baik sekalipun menurut anggapan kita, coba kumpulnya agak lama, bersamanya agak lama, ternyata kok begitu sama saja. Belum ada manusia yang sempurna. Itu sebabnya perlu berdoa supaya disempurnakan. Pernah nggak ketemu orang yang baik? Berkesan baik, pernah. Coba lama-lama kan nggak kelihatan baiknya, tapi kelemahannya. Kalau kita mikirin kelemahan banyak orang, kita ini seperti mikir negara ya. Pusing sendiri. Itu sebabnya mari kita menyadari setiap kita punya kelemahan yang selalu ada yang nyata. Yang firman Tuhan katakan memang roh itu penurut tetapi daging lemah. Kalau kita berdoa, kita sedang mengatasi kelemahan-kelemahan kita. Amin. Tidak ada manusia yang sudah sempurna. Semuanya terus disempurnakan, diperbaiki, diperbaharui. Kalau toh kita menjumpai orang itu cukup baik, bahkan sangat baik, itu sepintas, sekilas info. Coba berjumpa terus, lama-lama lah kelihatan belangnya. Iya. Tapi kita orang percaya, saya percaya makin lebih baik, makin sempurna, sehingga belangnya nggak ada. Ya. Tapi kelihatan putih, tulus, amin, mengasihi. Itu sebabnya kita ini sedang berdoa untuk mengatasi kelemahan kita yang selalu nyata. Pergumulan kita adalah roh itu penurut, tapi daging lemah. Jadi kalau kita ini hidup di dalam roh, kita masuk dalam kehidupan doa, maka kita hidup di dalam roh, mematikan keinginan daging. Sebab seringkali yang muncul dari dalam kita manusia, sekalipun orang Kristen, bahkan sekalipun bisa menyampaikan firman Tuhan, daging ini selalu muncul. Coba kalau tersinggung, bisa marah enggak? Masih. Orang itu kalau mudah tersinggung, itu biasanya suka menyinggung orang. Ini contoh ya. Jadi kalau Bapak Ibu coba amati, bukan orang lain loh ya, kita. Kalau kita ini mudah tersinggung, biasanya omongan kita juga suka menyinggung orang. Kalau hati kita sensitif, mulut kita itu tajam, betul gak? Itu karena akibat dari apa? Dari apa yang di dalam kita. Itu sebabnya kalau kita berdoa, kita sedang mengalami kelemahan-kelemahan kita. Orang kalau mudah marah, coba Bapak Ibu marahi, dia ganti marah. Itu timbal balik dari kedagingan itu begitu. Tapi kalau di dalam doa, kita menaklukkan keinginan daging untuk kita hidup di dalam kehendak Tuhan dalam roh, itu makin kita didandani. Bapak Ibu, perubahan itu tidak instan, seperti makanan mie instan gitu 3 menit berubah jadi enak. Tapi kalau orang didandani itu kapan jadinya? Ya sampai mati baru jadi. Ini jujur ya, kita ini terus diproses menjadi lebih baik. Ya, didandani sampai kapan? Ya sampai akhir hidup kita. Jadi belum ada yang sempurna. Itu sebabnya jangan pernah kita ini terlalu ngurusi kelemahan orang. Karena semua orang ada kelemahan. Ya. Urusilah kelemahan kita untuk kita serahkan kepada Tuhan, sehingga kita makin kuat di dalam roh, sehingga kedagingan itu makin dilemahkan. Gitu ya Bapak Ibu. Amin. Hanya doa yang mampu mengatasinya. Next, terakhir, kalimat terakhir. Jadi doa itu menjadi pilar kekuatan penopang yang membantu kita untuk mengatasi kelemahan. Dengan cara kita, dengan kekuatan kita, kita nggak mampu, kita gagal. Itu sebabnya berdoa dalam waktu yang tidak terbatas. Dimanapun ada kesempatan, sediakan waktu dan tempat untuk berdoa.
Sebab kelemahan itu kapan saja bisa muncul. Ya, ini contoh, emosi itu kapan saja bisa muncul, apalagi kalau lihat orang nggak cocok dengan kemauan kita, ya. Jemput terlambat misalnya begitu, ya. Atau datang terlambat, janjian terlambat, kita bisa marah. Ya. Pernah saya janjian, kalau nggak salah waktu itu Ambar belum jadi istri saya, ya. Janjian gitu, kok suwimen tak tinggal. Kalau sekarang ya nggak bisa. Saya bawa, tetap saya tunggu, karena ada anaknya. Tak tinggal yang sana itu. Ini contoh aja. Kita terus didandani, ya, diperbaiki menjadi lebih baik. Sadar kita ini bukan manusia yang berjalan di atas awan. Kita masih menginjak tanah. Harus digumuli. Kelemahan kita diatasi dengan apa? Doa. Semakin kita memiliki kekuatan secara rohani, kita bisa mengatasi kelemahan kita. Amin. Dengan cara apa? Berdoa. Sederhana kan sebenarnya poin yang banyak itu intinya hanya doa begitu aja. Tapi pertanyaannya, sudah belum kita berdoa secara khusus dan waktu yang terbaik yang kita sediakan untuk Tuhan? Itu membuat kita berubah, mengatasi kelemahan, dan membuat kita kuat menghadapi pencobaan-pencobaan sehingga kita tidak jatuh. Kalau toh sampai jatuh, Tuhan tidak pernah membiarkan kita tergeletak. Apalagi dalam bahasanya Bapak Surati, tergeletak ngatang-ngatang. Kalau saya ingat kalimat tergeletak, kata tergeletak itu seperti hewan yang berbalik, jadi kakinya di atas tapi gak bisa balik lagi. Apa itu? Hewan apa yang kalau sudah tergeletak gak bisa balik lagi, kita amati, gak ditolong malah ditonton, lucunya. Tapi di dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh tergeletak. Dia mengangkat kita. Dengan cara apa? Ketika kita berdoa, pertolongannya dinyatakan pada waktu yang tepat. Amin, Bapak Ibu. Masih ada pencobaan yang harus kita hadapi? Masih? Kita apakan itu pencobaan itu, ya? Gemes ya pencobaan itu. Kadang ada orang itu, ya, dia itu sebenarnya nggak salah, tapi kelakuannya menggemaskan itu banyak loh, ya, di sekitar kita. Rasanya itu getem-getem, tahu ya, getem-getem itu gemes negatif. Tapi ingat, lewat doa kita bisa mengasihi semua orang. Amin. Bisa menerima kelemahan-kelemahan orang, apapun keadaannya. Itu tidak mudah, itu pergumulan kita setiap hari. Ada banyak di sekitar kita ini yang menggoda kita untuk marah, untuk kita tidak sabar. Tapi itulah manusia. Tidak bisa kita mengatasi dengan kekuatan kita. Hanya kekuatan doa yang membuat kita mampu. Amin. Pemusik dipersilakan untuk kita bersama terus menyadari bahwa kekuatan doa itu penting. Karena kekuatan kita hanya di dalam doa. Dan doa itu membawa kita fokus kepada Tuhan. Bukan masalah, bukan pencobaan yang membawa kita melihat bahwa kemenangan pasti Tuhan sediakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua.
tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Jemaat saja naikkan pujian ini, tak selalu di waktu bersama nyanyikan pujian ini. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat, Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat, Dia jadikan. Sekali lagi, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat, Dia jadikan semua. Mungkin dari antara kita ada banyak keinginan, kebutuhan, pergumulan, kesulitan, masalah yang kita bawa dalam doa. Ingat, Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan, dan Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Pertolongannya dinyatakan pada waktu yang tepat. Itu sebabnya jangan pernah berhenti berdoa. Nyatakan bersama, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat, Dia jadikan semua. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat, Dia jadikan semua. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat, Dia jadikan semua. Lebih dari yang kami doakan, lebih dari yang kami harapkan. Pada waktu yang tepat, Kau nyatakan pertolongan-Mu. Tak ada yang mustahil. Oramalawas. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Engkau yang sanggup, Engkau yang mampu, Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Allah yang berkuasa.
sumber kekuatan, tempat perlindungan, kubu pertahanan kami, Allah yang kami sembah. Yesus, Engkau sanggup, bagimu tak ada yang tak mungkin, bagimu tak ada yang mustahil, Kau yang sanggup. Engkau mendengar seruan kami Tuhan, hadirat-Mu nyata, kuasa-Mu bekerja di tengah kami. Sungguh tiada yang mustahil bagi Engkau. Apapun keadaan kami, apapun masalah, tantangan, kesulitan, Tuhan yang sanggup, Tuhan yang mampu memberi kekuatan, sebab kekuatan kami di dalam-Mu, kekuatan kami bersama-Mu Yesus. Engkau hadir dalam hidup kami. Ikini amarana lama sikini tiada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin bagi Tuhan. Pertolongan-Mu Kau nyatakan pada waktu yang terbaik, pada waktu yang tepat. Yesus, Engkau sanggup. Yesus, segalanya dalam hidup. Engkaulah harapan kami, Engkau yang selalu kami andalkan. Engkau harapan kehidupan, sumber kekuatan kami. Haleluya, haleluya. Ora maraba sikini namo rana lama-lama. Terima kasih. Terima kasih untuk pagi hari ini. Satu hal yang kami tetap percaya ketika kami berdoa, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berkuasa melakukan dengan cara yang ajaib atas hidup kami. Khususnya kami dalam menghadapi kesulitan, pencobaan yang ada di depan kami. Kami tahu kami tidak mampu seorang diri. Kami perlu Tuhan yang memberi kekuatan. Pertolongan-Mu ajaib, penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Apapun yang kami hadapi, keuangan, kesehatan, pergumulan, kekuatan kami terletak di dalam Tuhan yang sanggup menolong kami pada waktu yang tepat. Dan apa yang menjadi kerinduan, keinginan kami, Tuhan memberi yang terbaik. Ajar kami menantikan Tuhan, percaya Engkau yang bekerja dengan cara-Mu akan menentukan segala sesuatu, jalan hidup kami. Waktu yang terbaik dan terindah terjadi dalam kami. Bersama dengan Tuhan kami mampu, kami bisa, kami dapat menanggung segala perkara. Kami bersyukur untuk firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Saudara, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dengan ucapan syukur. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Selah ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Selah tak akan goyah, selah sekali lagi tak akan goyah.
berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik, yang memberikan kekuatan. Dia ajaib, Dia luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Di akhir ibadah ini Tuhan, biarlah hati kami terus boleh tetap melimpah dengan ucapan syukur. Karena kami tahu Tuhan tetap menyertai kami sampai hari ini, memberikan kami penghiburan, memberikan kami kekuatan untuk kami boleh terus membawa hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Terima kasih buat ibadah pagi hari ini, buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, buat pemberitaan firman-Mu. Biarlah kami Tuhan boleh membawa diri kami Tuhan lebih lagi di dalam doa Tuhan, memperkuat doa kami dalam kehidupan kami, di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah pekerjaan, di dalam keluarga kami Tuhan. Biar kami makin kuat di dalam Engkau. Memberkati umat-Mu pagi hari ini Tuhan, baik yang hadir maupun yang belum hadir Tuhan. Kami percaya Tuhan terus memberikan kekuatan bagi setiap kami. Memberkati anak-anak-Mu Tuhan yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini Tuhan. Biarlah dengan Tuhan tambahkan kemurahan-Mu Tuhan, 1 tahun kembali. Biarlah terus makin mengasihi Tuhan, makin memuliakan Tuhan, memberkati setiap apapun yang diperlukan, dibutuhkan. Biarlah damai sejahtera, kekuatan Tuhan, sukacita limpah-limpah atas mereka semua. Sebentar kami akan pulang, kami akan undur diri tempat ini. Biar kami boleh pulang dengan terima berkat yang berlimpah daripada-Mu Tuhan. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan, angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan, bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita semua. Selamat hari Minggu. Bagi anak-anak yang menerima dana bantuan, harap tinggal sebentar.
pelayan yang hari ini